Bagaimana ini? Tuan, Anda sedang melakukan apa ini? Tuan. Jangan sampai merusak buku pemberian Ratu Negeri para wanita. Hei, Tuan, tolong jaga sikap. Saya juga nggak paham isi tulisan di buku tua ini. Hehe. HMPH, nggak penting. Yang aku mau cuma dagingmu. Kakak, haha. Haha, berani sekali kau, makhluk jahat. Ah, Wukong. Berikan aku tongkatmu, San Wukong. San Wukong. San Wukong, Ju Bajie. Ju Bajie. Di mana ini? Ah, ini di mana sih? Ah. Tao Song. Tao Song. Sepertinya aku terikat oleh sesuatu. Tangseng. Aku mau makan daging tangseng. Aku mau makan daging tangseng. Aku mau makan daging tangseng. Dia seorang suci. Bukan tangseng biasa. Pingsan. Bangun langsung seperti ini. Aku mau makan daging tangseng. Aku mau makan daging tangseng. Bawa ke rumah sakit jiwa. Panggil dokter yang terbaik di dunia. Keluarga Tang kita punya banyak uang, tapi ada tangseng. Jangan sampai ada orang gila. HMPH. Dia sudah bilang dia adalah tangseng. Bukan tangseng, tapi Tang Zeng Zeng Zeng. Kok kamu bisa pakai baju kayak gini? Kok kamu bisa ada di sini? Cepat sini. Biar aku betulin. Biar aku gigit sedikit. Biar aku gigit sedikit. Biar aku gigit sedikit ya. Cepat biar aku gigit. Gigit sedikit ya. Aku mau makan daging tangseng. Daging tangseng. Daging tangseng. Biar aku gigit sedikit. Biar aku gigit sedikit. Hehe, benar. Tuan muda. Hehe, berhenti. Berhenti, Xiao Fei. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Ini siapa sih? Kenapa aku bisa jadi begini ya? Istri. Kamu memang dari dulu sudah kayak gini. Bilanya kulitnya norak dan kampungan. Aku ini istri tulang putih yang megah. Aku adalah istri tulang hitam. Di mana kukuku yang tajam itu? Di mana kekuatanku? Semua hilang. Istri kami pasti sedang ada masalah. Atau jangan-jangan kekuatanku terperangkap dalam tubuh fana ini, makanya gak bisa keluar. Kalau makan daging tangseng bisa memecahkan segel dan penghalang. Kekuatanku bisa kembali, sembuh total. Seumur hidup gak perlu ngiler lagi. Tangseng, kali ini kamu pasti mati. Masukkan dulu bumbu dasar hotpot 3 rasa. harumnya. Itu aroma yang familiar. Tambahkan air panas. Lalu masukkan bahan makanan. Daun ketumbar. Daun bawang. Buku bilang kalau suka rasa kuat bisa tambah merica sichuan dan bunga lawang. Apa sih bikin gak nyaman? Buat rasa makin sedap dan harum. Bunga lawang, akar putih, daun harum, bola kamu. Orang sini bisa mikir banyak cara buat makan. Dia bahkan mau masak aku. Kalah.
Trik kecil, aku gak boleh pakai bathtub, aku masih bisa pakai shower. Sesuaikan bumbu rendaman sesuai buku. Rasanya luar biasa. Kecap. Saus tiram. Kecap hitam, kecap asin, jintan, sambal tauco. Wanita itu mau ngapain? Apa tujuannya? Icu, icu, icu. Semuanya sudah terkendali. Makanlah. Panas banget. Panas banget. Kalau dilihat-lihat, dia cukup tampan juga. Lala. Tuan muda, kami sudah menyelidiki semuanya. Nyonya muda, dia adalah mata-mata yang diatur oleh pamanmu untuk mengawasi kamu. Begitu ya? Tapi kenapa dia tiba-tiba pura-pura gila dan bodoh? Rapat Dewan, kamu tidak hanya datang terlambat, tapi juga duduk di tempat itu tanpa izin semua orang. Padahal ayahmu baru saja meninggal. Kamu tega banget. Begitu. Paman, kamu masih punya muka menyebut ayahku. Kalau begitu, kenapa ayahku tidak ada di sini? Paman, kamu harus diam saja. Ayahmu pernah menyebutkan dalam wasiatnya, orang tanpa moral tidak boleh mengambil alih perusahaan. Begitu ya? Paman, tuduhanmu benar-benar berat banget. Kamu sampai sekarang masih nggak mau mengaku salah dan menyesal. Sombong dan sewenang-wenang. Kalau begitu aku tanya soal kamu yang memukul istri. Mau kamu sembunyikan sampai kapan? Memukul istri? Tanpa bukti apa-apa. Pak, kamu fitnah saya. Bai Yi, oh. Kamu ngapain? Pikirin dulu keluargamu. Terus pikir lagi kamu sebenarnya mau ngapain. Aku nggak punya keluarga. Aku datang buat makan daging tangseng. Bukankah kamu yang bilang ada daging tangseng baru datang? Kamu mau bilang nggak pegang kata nih, bos yang atur. Mata-mata ini nggak bisa diandalkan. Daging tangseng itu besar, bisa dimakan bareng. Tapi kamu juga harus lihat ekspresi dan sikap bos saat bertindak. Wah, makan daging aja harus lihat muka orang. Aku kasih tahu, nanti setelah aku makan daging tangseng, aku bakal satu persatu simpan semua jadi bekal. Keluarga Yiyi maksa aku nikah sama Bai Yiyi. Ternyata demi King. Kenapa sampai sekarang kamu masih nggak mau ngaku? Aku kasih tahu. Aku lihat kamu itu keponakanku. Aku sudah sering menasihati kamu. Tapi kamu tetap nggak mau dengar. Sekarang sudah jadi begini. Istrimu sudah datang. Aku lihat kamu masih punya muka buat tinggal di sini. Yiyi. Kamu jaga semuanya di rumah. Dia pukul kamu gimana? Pukul aku. Juga harus lihat ekspresi dan sikap bos besar dulu. Aku mengerti. Orang barusan bilang aku makan, dia harus lihat ekspresimu dulu. Ayo, aku lihat ekspresimu gimana. Aku nggak ngerti ekspresi matamu ini. Kalau nggak, kamu mau aku ngapain dia? Kamu ngomong terus terang aja. Aduh. Mata kamu jangan muter terus. Nanti mata kamu bisa copot kalau diputar terus. Aduh, mereka ini main drama apa lagi sih? Iya ya, aku suruh kamu cerita soal kekerasan rumah tangga yang dia lakukan. Kamu cuma perlu ceritakan prosesnya saja. Kekerasan rumah tangga? Iya. Tapi aku nggak ada niat balas dendam sama dia. Di rumah aku sudah coba kukus, rebus,
dan marinasi mentah semua. Tapi aku tetap nggak bisa makan itu. Kalau menurut aku sih, kamu ngomongnya selalu kebalik deh. Gak bisa diandalkan. Tapi jago bikin masalah. Hei, Kamu asal ngomong apa sih? HMPH. Ah 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 ah. Sayang. Uh. maaf ya. Biasanya di rumah, istriku suka ribut. Setiap kali manja. Dia selalu bilang, gigit dong. Kalau salah paham sudah selesai. Sesuai wasiat Pak Tang, kami setuju kamu ambil alih perusahaan. Masalah ini sudah selesai. Bawa uangnya dan pergi sama orang yang kamu suka. Ah. Kamu ngapain? Kulit kecil ini kelihatan segar dan lembut. Pasti enak dimakan. Jangan pura-pura deh. Aku pura-pura apa? Aku tahu kamu nggak suka aku. Aku juga nggak suka kamu. Itu karena pamanku memaksa kamu nikah sama aku. Supaya kamu bisa menjebakku. Tapi, kamu ini sebenarnya masih. Sudahlah ya. Kamu pikir dengan emas segini bisa cerain aku? Masih kurang ya. Enggak, maksudku. Kan ada yang mau nyakitin kamu. Aku bisa tinggal di sebelah kamu buat jaga kamu. Jaga aku. Kamu. Kamu nggak ada gunanya buat aku. Apalagi aku juga nggak suka kamu. Hei, daging tangseng yang sudah di depan mata. Aku nggak akan biarin kamu kabur begitu saja. Jangan harap deh. Aku tarik kembali perkataanku tadi. Malam ini temani aku ke suatu tempat. Jaga aku. Lap mulut kamu dulu. Dan, mulai hari ini, kamu nggak boleh lagi bilang mau makan aku. Permintaanmu itu cuma buat menyusahkan aku aja ya. Kalau dekat dia, pasti ada kesempatan buat nyomot. Aromanya dagingnya kental banget. Kamu belum bilang mau kemana. Kamu mau bawa aku ketemu bibimu? Iya, sudah sampai. Bibimu tinggal di gua jaring laba-laba. Mereka memang suka di sini. Aku juga nggak tahu kenapa. Jangan lihat-lihat lagi. Jalan aja. Entar telat. Ahahaha. Kamu itu 7 setan laba-laba. Nomor 7. Aduh, keponakan tersayang. Kan aku bilang, dia nggak pantas jadi menantu perempuan keluarga Tang. Baru buka mulut udah nyebut kita iblis laba-laba. Iya, keponakan, dengerin tante ya. Langsung cerain dia aja sekarang. Mereka itu rubah tua 1000 tahun. Kamu ngapain main-main sama aku? Ngomongin cerita hantu apaan sih? Oke, tunggu aja ya. Aku langsung telepon sekarang. Cepet telepon. Buruan telepon. Tunggu aja. HMPH. Belum tentu bisa ngalahin kamu. Hei, dia ngapain sih? Datang ke sini. Maafkan aku, mending kita pergi aja. Jangan khawatir, tenangkan hatimu. Aku ini iblis besar yang berumur ribuan tahun. Mereka cuma iblis kecil yang berlatih ratusan tahun. Siapapun yang dia bawa, aku yang urus dia. HMPH. Hei, aku datang. HMPH. Singi.
Hei, kan aku bilang, Ran-Ran kita lebih cantik daripada dia. Keponakan pasti cocok dengan sesuai seleramu. Maaf ya, sebenarnya aku nggak suka dia. Aku suka. Loh, wajah cantik ini, bukankah ini wajahku? Tang Seng sudah menerima barangnya. Kamu kan nggak bilang begitu. Kamu kan bilang kamu yang urus dia. Tapi dia memang lebih cakep dari aku. Kakak Tang Seng, akhirnya kita bertemu juga. Hanya kamu. Wajah secantik ini, hati-hati ya. Kok nggak punya sedikit pun aura? Ya. Saya biksu, Tang Sansan. Saya hormat pada Tang Seng. Memang yang ini lebih terasa aura Tang Seng. Ya, sayang, aku sudah datang. Makan apa? Perisai aneh. Ya, aku coba. Nggak bisa mendekat. Kamu ngapain? Ini namanya insiden melewati garis malam. Saya biksu dari Tang Besar di timur. Oh, jadi kamu punya kloningan? Kamu nggak mau? Nggak lah. Aku lihat di kotak hitam tadi, orang itu sama sekali mirip kamu. Sayang, aku nggak lihat kamu lama. Aku kangen banget. Sayang, Iya, ya. Kalau begitu kamu harus istirahat yang cukup. Malam nanti pikirin aku ya. Si bayi ini, katanya dia suka aku. Dia sebenarnya lagi nyiapin apa sih? Kok malam ini anginnya dingin banget? Ya, kalian siapa? Keluar sini. Siapa? Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Hei, aku cuma mau pamer aja. Bai Gujing. Akhirnya aku menemukanmu. Demi lepas dari kendali pamanku, kamu rela minum racun bunuh diri, tapi bangun-bangun malah jadi begini. Bai Yi, kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Tuan muda, kamu cari aku. Aku kasih tugas penting buat kamu. Kok aku merasa nggak bisa nyelesain? Ya. Ajari dia pengetahuan hidup dasar. Setidaknya buat dia paham aku bukan biksu itu. Semangat. Kenapa kamu mau bikin susah aku? Wanita cantik ini. Main internet. Kenapa aku harus main internet? Itu kerjaan siluman laba-laba. Hei, internet ini beda internet itu. Wah, ini sudah lewat 1000 tahun. Dan aku bukan cuma nggak dapat daging Tang Seng, tapi juga dipukul mati pakai tongkat sama monyet. Aku benar-benar nggak berguna. Jadi aku ini sudah melintasi waktu ke masa depan. Hehe, Tuan muda sudah pulang. Nyonya muda, belajarnya gimana? Nyonya belajar cepat, sudah bisa pakai komputer dengan mahir, dan juga sudah belajar belanja online. Belanja online? Dia belanja apa? Wangi banget. 108 cara makan. Pesanan berhasil. Nyonya muda di mana? Di dalam kamar, Nyonya muda nggak mau diganggu. Dia lagi belajar Tuibe itu. Tuibe itu? Nyonya malah suka Feng Shui. Sekarang dia ngapain? Mendingan Anda lihat sendiri aja. Bang. Satu sudut. Orang lain biasanya lihat garis tangan atau wajah. Sayang, kamu belajar melihat garis hidup dari mana? Ke atas. Nggak usah ke atas, cukup ke bawah saja. Oh. Apa kamu lihat? Sepertinya daging ini seperti kayu kering. Betapa malangnya. Tekniknya bagus. Minyak esensial ini oke. Dagingnya lembut, kualitas sangat baik.
Begitu profesional. Sayang, kamu dulu kerja apa? Pantat. Di usia muda sudah melakukan ini. Pasti sangat sulit ya? Iya. Kamu sembelih jenis unggas apa? Kadang-kadang harus sembelih ayam liar atau kelinci. Gaya LVBU 38. Ah. Tuan muda terlalu terburu-buru. Begitu cepat sudah sampai ke hal yang canggih ya. Bertahanlah, penulisan jangka panjang membuat postur tidak benar. Begini akan mempengaruhi rasa. Dagingnya bagus, bumbu. Daging tangseng yang ada di depan mata. Guru, sekarang juga segera bawa perjanjian cerai itu kemari. Dia tidak hanya ingin memakan saya. Dia juga ingin mengebiri saya. Begitu kejam untuk mengebiri. Tuan muda, bagaimana kalau kamu pikirkan lagi? Nona muda juga tidak mudah. Pikirkanlah lagi. Kenapa kamu nggak coba saja? Coba ya coba. Rumah ini tetap bisa hidup tanpa aku. Rumah ini ada dia, tanpa aku. Pergi sana. Kau monyet mati. Cepetan pergi. Kau pergi ngapain? Kamu, jangan bergerak. Ada apa ini? Suamiku tolong aku. Lao Tang, apa istrimu sudah gila? Dia latihan melempar bola besi. Suamiku, tangan sakit. Monyet nakal ini mengganggu aku. Apa-apaan benda ini? Aku punya nama. Namaku Sun Wukong. Sun Wukong itu kan monyet nakal itu. Suamiku, monyet ini. Dia pernah memukul sampai membunuh satu keluarga. Suamiku, cepat baca mantra. Segera baca mantra untuk mengusirnya. Cepat, antarkan nyonya untuk istirahat. Iya. Pelan-pelan ya. Bantu aku pakai sepatu. Apa istrimu sudah gila? Dan gila parah lagi? Apa? Apa maksudnya membunuh satu keluarga? Apa? Kenapa aku jadi monyet? Apa? Apa yang mereka katakan juga benar. Namamu memang bermasalah. Kau sendiri yang tidak mau ganti. Namaku ini diberikan bapakmu. Apa yang bisa aku lakukan? HMPH. Hei! Apa yang harus kita lakukan? Aku juga bukan tipe pria yang tidak bertanggung jawab. Aku tidak akan bercerai. Tidak bercerai? Yang bilang mau bercerai kan kamu. Yang tidak bercerai juga kamu. Kau yang jauh-jauh membuatku repot. Aku gandakan bonusmu. Lao Tang, kadang-kadang ini bukan masalah bonus. Enak, enak sekali. Memang enak. Aku lihat kamu memang bodoh. Ayo. Selesai. Apakah air ini harus diminum? Kata Master, minum satu lembar jimat ini. Tempelkan satu lagi. Usir setan dan hantu. Master bilang, kau sendiri kan, Master. Jangan banyak bicara. Minum. Petir malam ini kedengaran sangat keras. Bukan petir, itu nyonya muda yang mendengkur. Tapi dia dulu tidak pernah mendengkur. Ini justru menunjukkan bahwa dia sekarang bukan dia yang dulu.
Novel bilang. Selama benda kotor itu tidak bisa melihat wajahmu, dia tidak akan melukaimu. Di novel lebih baik percaya ada daripada tidak percaya. Semua ini demi Nyonya Muda. Uh, Hati hancur, keluar dari tubuh istriku. Tangseng. Tapi kenapa di tengah ada tiang kuning? Ya Jadi merinding, lihat hantu Afrika. Berdebar, Tidak mungkin, Nyonya Muda. Pasti Anda baru-baru ini stres berat, sampai mengalami halusinasi. Mari kita turun makan siang untuk meredakan ketegangan. Semua makanan berat. Ayo, Nyonya Muda. Pelan-pelan. Hem. Daging tangseng. Di mana tuanmu? Tuan, dia. Aku mengerti. Turut berduka. Aku tahu, orang-orang di sini suka bermain perasaan. Demi orang yang dicintai, bisa berkorban segalanya. Jangan terlalu marah. Sebelum tuanmu dingin, aku akan memakannya dulu. Aku akan mulai menikmati dia. Daging ini wangi sekali. Apakah aku yang wangi atau daging ini? Tentu saja ini dari tangseng. Atau ini yang lebih wangi, hehe. Maafkan saya, Nyonya. Dia bukan dagingku. Jarang tahu Nyonya suka makan apa. Suamimu akan memastikan cukup. Hahaha. Baiklah, Ternyata kamu, Bai Gujing. Makhluk yang tidak berasal dari dunia ini, tidak bisa tinggal di dunia ini. Seperti wajahmu. Di dunia lain, orang lebih mirip dengan peri. Kalian adalah orang-orang baik. Aku akan menyusup ke kelompok iblis kalian. Sakit sekali. Suamiku duduklah. Suamiku, bisakah kau memberitahuku ini di mana? Acara lelang barang antik. Kamu kan selalu bilang diri kamu adalah Nyonya Tulang Putih. Kupikir kamu mungkin tertarik, jadi aku bawa kamu ke sini. Tidak tahu apa-apa tapi berani muncul. Kamu tidak takut membuat Zeng Ge malu. Duduk di sana. Kamu datang lagi ya? Aku adalah generasi ke-18 dari koleksi kuno keluarga Lei. Aku tahu semua barang lelang hari ini. Tahu ya tahu. Kenapa kamu marah? Lihat wajahmu itu. Sudah keriput. Dan tanganmu itu kasar seperti orang yang menggali kentang. Baik. Apa maksudmu? Apa kamu bilang aku tidak layak punya wajah ini? Tidak layak. Tapi kamu bisa mengembalikan wajah ini padaku. Baik.
Kamu malah bilang aku tidak tahu malu. Kakak, kita bisa bicara setelah pulang. Aku kan tunanganmu. Kamu tidak bisa mengurusku. Nona Lei, kita tidak saling mengenal. Tolong jaga reputasimu. Tunggu dan lihat bagaimana aku mempermalukanmu nanti. Para tamu yang terhormat, barang pertama dalam lelang amal ini adalah sendok kuno yang berusia 1000 tahun. Ini semua barang yang perlu dicermati, dikenali. Kalau tidak seperti aku yang memiliki budaya yang mendalam, meskipun membuka mata lebar-lebar, tidak akan mengenali. Harga awal sendok ini adalah 200.000. Bukankah itu sendok yang aku pakai makan di gua? Itu sendok yang sama. Lelang dimulai sekarang. Itu alat makanku. Begitu mahal ya, Hom? Kalau aku dapat sendok ini, apakah aku bisa kembali ke masa lalu? Aku mau. Hei, kamu mau? Kamu punya uang tidak? 18 potong 820.000. 18 potong 820.000. 18 potong 8. Kenapa kamu menambah 20.000 lebih dari aku? Untuk mempermalukanmu, Suami, bolehkah aku pinjam uang? Untuk sendok remeh itu. Tidak mau. Tidak mau. Kamu tidak mengerti. Itu barang asli yang berharga. Itu benar-benar asli. Kamu mau sendok itu untuk apa? Agar makananku lebih enak. Agar kamu bisa menikmati makananku lebih enak. Iya? Bukan 300.000 ya. Ini suami. Aku memohon padamu, pinjamkan aku sedikit uang. Aku jamin, aku tidak akan lagi menggunakan sendok itu untuk makan orang. 500.000 18 potong, 850.000. 18 potong 8. Suami. Berikan aku satu alasan. Aku benar-benar membutuhkannya. Baik. Kamu tidak bisa melihatnya. Kak Zeng tidak menyukaimu. Sebaiknya kamu menjaga harga dirimu dan menjauh dari Kak Zeng. Tutup mulutmu. Suami. Kamu sengaja ya? Baiklah. Jika kamu tidak membantuku, aku akan menyelamatkanmu dengan caraku. 600.000, 200.000 hingga 600.000. Sendok ini begitu berharga. Kak Zeng, kamu kan bilang tidak mau sendok ini. Ini lelang yang harga tertinggi dapat. Dan menurut yang aku tahu, keluarga Lei ingin bukan sendok tulang, melainkan nampan tulang, kan? Tapi keluarga Tang tidak membutuhkan sendok tulang ini. Keluarga Tang tidak pernah kekurangan apapun. Tapi jika membelinya bisa membuat istriku senang, saya mau. Direktur Tang dari grup Tang sudah menyalakan lentera. Mari kita ucapkan selamat kepada bos Tang yang berhasil menangkap ular kuno 1000 tahun. Aku bayi. Jangan kira kamu bisa menggoda Kak Cheng hanya dengan sedikit pesona. Aku kasih tahu kamu, hanya orang sepertiku yang pantas untuknya. Kamu cuma cocok untuk pasangan dengan hewan ternak, bukan untuk mencari suami. Apa yang kamu bilang? Aku sudah sabar sama kamu lama sekali. Kak Tang, kenapa kamu lagi-lagi menyalakan lentera hari ini? Apa kamu punya uang lebih banyak untuk dibakar? Rasanya luar biasa. Aku terlalu tampan. Ini. Kak, cepat tolong aku. Apa itu? Mungkin itu anjing. Apa itu? Mungkin seekor anjing. Ingat, oleskan salep ya. Ada apa? Saya sudah memberikan pendidikan awal untuk Xiao Qian. Kamu tidak bisa begitu. Kamu merasa sakit hati. Sudah mencoba begitu banyak cara, saya masih belum bisa kembali ke dunia saya. Di internet bilang, jika menggunakan barang yang pernah dipakai di kehidupan sebelumnya, mungkin bisa membuka pintu waktu. Aku berharap padamu. Hei.
Saya masih belum kembali. Saat saya datang, aku dipukul pingsan oleh monyet bau itu. Atau apakah aku harus dipukul pingsan lagi kalau mau pulang? Aku hanya bisa mengalah. Nona muda bilang dia mau pulang ke rumahnya. Dia pergi sambil bawa sendok. Pulang ke rumah. Iya. Pulang ke rumah. Dia tidak pernah berubah, tidak pernah peduli padaku. Kenapa masih ada sedikit rasa kehilangan? Ah, sudahlah, setiap orang punya tujuan masing-masing. Kenapa kalian tidak mengejar? Aku sudah mengejar, tapi tidak bisa mengejarnya. Nona muda melesat pergi begitu saja. Kamu juga bisa menggelinding untuk mengejar. Aku sih, ya, sih. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Mereka bilang, melihat seorang wanita membawa sendok, menuju ke arah timur. Ah, kepalaku sangat sakit. Ini di mana? Aku sudah menangkapnya, tapi tidak terlihat jelas. Aku diculik. Kita sudah sepakat bagi hasil 4-6. Kamu 4, aku 6. Atau aku 6, kamu 4. Telepon ketuaku tidak bisa dihubungi. Semua ini salahmu. Jelas karena teleponmu tidak bisa dihubungi. Apa kamu datang untuk menipuku bersama wanita itu? ZALER baru dapat kabar. Nona muda seharusnya ada di dekat sini. Ayo cepat cari. Kepalamu terpukul pintu ya? Pikirkan cara, pikirkan. Ada cara. Jika Putri tidak minum lagi, aku akan Putri. Kalau tidak minum, Aku akan menjual mereka berdua saja. kalau bukan karena kekuatanku, aku sudah membunuh kalian semua. Menjual? Kepalamu bekerja cukup cepat, ya. Ide bagus. Di mana orangnya? Aku lihat dia di sana. Kejar. Jangan lari. Tolong. Berhenti. Dulu aku selalu mengejar orang lain. Ini pertama kalinya aku dikejar orang. Tolong. Tolong. Sayang. Kekasih. Siapa yang menyuruh kalian datang? Aku maksudkan kalian berdua. Siapa yang terus mengambil uang orang dan menimpakan bencana? Aku tidak bilang kamu tidak bilang. Aku bilang, toh tidak dapat uang. Bodoh. Akibat si tulang putih itu, dua idiot itu sudah gagal. Serius, Wu Jing, kenapa kamu mirip dia? Kenapa tidak bilang? Belum bilang. Bilang, kalau tidak aku. Jangan. Saudaraku, meskipun aku tidak tahu tulang putih yang kamu maksud siapa, tapi aku tahu ada satu orang. Dia selalu bilang aku mirip wajahnya. Dia adalah tulang putih yang kamu cari. Kalau begitu, cepat bawa aku ke sana. Kalau tidak, lepaskan aku dulu. Jangan takut, tidak ada apa-apa. Lao Tang. Aku sudah mengerti. Lei Ranran mencarinya, tapi Lei Ranran sudah hilang. Jadi dua idiot ini berkonflik. Baiklah, itu serahkan padamu. Baik, aku pergi ya. Coba bilang, sebenarnya kamu mau ngapain? Aku cuma mau pulang. Pulang ke sarang penjahat. Iya. Kamu beneran gak suka aku, ya? Aku nggak ganggu kamu. Kamu malah nggak senang. Aku tahu itu pamanku yang maksa kamu nikah sama aku. Kalau kamu gak suka aku, bilang aja terus terang. Ini maksudnya nyuruh aku cabut, ya?
Kalau kamu nggak ngomong, aku tunggu kamu ngomong. Oke, aku beresin dulu. Ya, aku traktir kamu makan enak. Oh, oke, oh. Guru. Eh, guru, kamu ngapain di sini? Kamu siapa? Aku monyetnya kamu, dong. Monyet apa sih? Monyet petir? Main sulap-sulapan. Jujur dong, kamu sebenarnya siapa? Guru, jangan-jangan kamu kena sihir di sini. Apa kamu lupa mau pergi sama aku? Si Sun tua, ke barat ngambil kitab suci. Oh, begitu toh. Lihat, itu apa? Guru, jangan takut, guru. Guru, Kamu mau kemana? datang lagi orang gila. Aku bukan Tangseng. Jangan cari aku. Bayi, kali ini aku ingin lihat siapa yang bisa nolongin kamu. SAH. Kamu mau pukul aku? Aku sudah sabar berkali-kali sama kamu, tapi kamu malah makin nyerang aku. Kalau bukan karena kamu, kakak tiga sudah lama sama aku. Kalau sudah sama-sama, terus gimana? Aku kasih tahu ya, Tangseng lambat laun pasti dimakan monster. Kalau bukan karena kamu punya wajah secantik aku ini, aku sudah potong-potong kamu buat hotpot. Ternyata kamu sama kakak Zeng ada maksud tersembunyi. Kamu juga mau nyakitin kakak Zeng. Kamu tahu kan dia bahkan nggak ingat kalau dia Tangseng. Masa dia percaya omong kosongmu? Kayaknya rumor itu benar. Kamu memang gila. Gila. Aku nggak gila. HMPH, nak, kamu kira bisa lari dari aku? Oh, guru. Aku ini sudah punya keluarga, ya, tolong jangan ikut-ikutan aku terus. Oke, mau uang? Ya, coba bicara. Guru, sebenarnya kamu mau ngapain? Kenapa dia juga menganggap aku Tangseng? Guru, sebenarnya, jangan maju. Aku bilang sekali lagi, aku bukan gurumu. Aku apalagi bukan biksu itu. Kamu mengerti, guru? Kalau kamu seperti kemarin tergoda monster itu, sampai nggak kenal aku, Sun Wukong, aku akan ikat kamu pulang paksa. HMPH, nak. Aku nggak tahu siapa kamu, tapi kalau kamu masih ganggu aku lagi, jangan salahkan aku kalau aku nggak sopan. Guru, kenapa kamu harus nggak sopan sama aku? Juga nggak sampai segitunya juga sih. Kalau berani, tunjukkan seperti laki-laki. Copot topimu, sini. Baiklah, hehe. Kok kamu? Kok kamu? Sun Xingze, kamu juga ikut-ikutan ngeprank aku ya? Seru banget. Guru. Aku ini Sun Wukong, Raja Kerasakti, dan kamu adalah Tangseng yang akan ikut aku ke barat mencari kitab suci. Guru, udah sana? Cukup main-mainnya. Kamu mainnya kotor banget. Aku kira ketemu makhluk aneh. Guru, kenapa kamu nggak ingat aku? Kamu masih ingat gelang emas di kepalaku ini? Dulu kamu yang pasangin sendiri. Abis itu kamu pingsan lagi. Kalau nggak, kamu coba periksa juga. Gila kali ya. Sir, rekamannya selesai. Kalian kok mirip banget ya? Ini apa sih? Aku juga nggak tahu. Dia datang langsung manggil aku guru. Aku kira kamu ini monster. Berani pura-pura jadi aku, Sun Wukong, untuk menipu guruku. Kamu yang pura-pura jadi aku, menipu tuan muda kami, kan? Jangan-jangan kamu itu kera 6 telinga itu. Kamu masih ingat, dulu bagaimana kamu dikurung oleh gelang emas di Gunung Ling? Kera 6 telinga. HMPH? Aku rasa kamu kurang berpendidikan. Orang kayak aku yang gak suka baca buku aja tahu. Di kisah perjalanan ke barat, yang ikut Tangseng ke barat, itu dia si kera 6 telinga. Biarin dulu kamu belajar budaya baru keluar sini ngibulin orang. Berani-beraninya kamu hina aku, Sun Wukong. Hari ini aku pasti beresin kamu. Mau ribut? Ya. Aku memang jago berantem. Xiong Er, kamu pergi dulu. Ya, cukup biarin dia pergi saja. Jangan main-main terus. Guru, aku, si Sun tua,
lihat kamu cuma manusia biasa. Aku gak tega pakai kekuatan penuh. Tapi gak ngangka kamu malah makin menantang. Kalau begitu aku, si Sun tua, gak akan segan-segan. HMPH. Ayo. Ah. Ham 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 hong. Tunggu aja. Ayo. Ah. Aku sudah tahan kamu lama banget. Hari ini aku pasti akan menguliti kamu. Ham, Kak Zhang. Hei, Kak Zhang. Akhirnya aku ketemu kamu juga. Dia mau bunuh aku. Cukup. Kok kamu lagi? Kamu kapan baliknya? Baliklah, Kak Zhang. Baru ketemu kamu. Sudah disuruh pulang. Kamu jadi pergi atau enggak? HMPH. Sayang. Kamu gak mau jelasin. Aku ini cuma bela diri. Aku benar-benar kesal sama sikap dia itu. Makanya aku. Jadi kamu sampai terluka, ya? Aku, Nyai Tulang Putih yang terhormat. Ilmu sihirmu hilang. Masih ada kemampuan bertarung juga. Baiklah. Ayo, aku ajak kamu makan enak. Tang Seng ini beda banget sama bayanganku. HMPH. Ada aura membunuhnya. Jangan gerak. Guru. Kamu nggak ikut aku balik ke barat untuk mengambil kitab suci. Kamu ini ngapain sih? Aku si Sun Gokong malu lihatnya. Tempat kayak gini kok kamu lihat-lihat. Ternyata kamu juga punya kloningannya. Kloningan apa? Aku ini baru benar-benar Sun Wukong sang Raja Kera. Dia itu cuma palsu. Raja Kera, Guru. Kamu nggak ikut aku balik ambil kitab suci. Apa karena dia? Guru, kamu kok malah asyik sama perempuan sih? Kamu bikin aku, Sun Gokong, kecewa banget. Kecewa apa? Aku kan cowok sejati. Nggak bakal tergoda. Lah masa aku kayak kamu, suka sentuh-sentuh cowok? Jadi kamu bukan Sun Wukong. Tentu bukan. Aku. Kalau begitu kamu siapa? Jadi kamu itu yang disebut Lei Ranran selama ini. Yang mengaku sebagai Nyonya Tulang Putih. Kamu itu Bai Gujing ya? Harimau putih akhirnya mundur ke sini juga. Tapi dia kayaknya juga nggak punya kekuatan sih. Kayak aku. Bai Gujing, kau memang tinggal di sini. Tapi aku belum lihat kau pakai sihir apa. Guru aku itu, satu-satunya yang bisa bikin dia bingung. Lihat nih, aku Sun Gokong hari ini nggak bakal biarin kamu. Jangan gerak. Cukup. Aku bilang sekali lagi, aku bukan Tang Seng. Dia juga bukan Bai Gujing. Dia itu istriku. Kalau kamu berani gak sopan lagi, jangan salahkan aku kalau aku nggak segan. Jangan biarin dia ganggu aku. Ayo kita pergi. Guru jangan gerak. Kembali, Guru. Kamu nggak mau tanya kenapa? Aku bukan anak kecil lagi. Masa tanya hal kekanak-kanakan gitu? Kenapa? Ini tempat apa? Dunia Journey to the West. Tolong deh kalian yang pengen jadi monster. Pahlawan penyelamat. Tapi aku beda. Aku ini CEO. Aku nggak mau hidup kayak manusia purba. Tapi ya ampun. Kalau dia ngomong bener gimana? Kamu memang monster. Kamu memang monster. Kamu mau ngapain? Coba rasain, dong. Kamu kan sering bilang mau makan dagingku. Buktikan ke aku. Dia lagi nguji aku atau mau serang? Ya, tapi kenapa saat sudah dalam jangkauan, kok malah nggak berani gigit? Nggak tega. Ya, kukira begitu. Perempuan. Itu cuma trik kamu buat ngindar dari aku.
Aku bisa teleport ke sini. Karena buku Mandarin bebek dan kupu-kupu terbang bersama ini. Monyet bisa teleport ke sini. Juga karena buku ini. Jadi buku ini pasti ada di tangannya. Tapi monyet ini datang buat apa sih? Ya, dia cari Tangseng. Tapi Tangseng ini kelihatan aneh banget. Kayak sama sekali nggak ingat harus ke barat ambil kitab suci. Sekarang kekuatan sihir juga sudah habis. Daging Tangseng juga tidak bisa dimakan dengan lancar. Aku sebaiknya kembali mencari jalan pulang saja. Tapi kalau mau pulang, harus cari monyet lagi, mencari buku rusak ini. Kalau begitu, ada kabar apa dari pihak paman? Aku dengar di sana sudah terjadi kekacauan besar. Pamamu hilang. Setelah hari itu keluar dari kantor, sepertinya tidak pernah pulang ke rumah. Sekarang mereka sudah kacau balau. Aku mengerti. Guru. Kaget aku. Kamu gila ya? Tolong jangan ikut aku terus dong. Guru, kenapa di sini kamu nggak punya bodyguard? Biar aku, Sun Gokong, jadi bodyguard kamu saja. Kalau kamu diculik lagi sama monster lain, aku harus repot lagi setengah hari. Bodyguard? Aku lihat kamu malah kayak bayi. Menurutku, kamu sekarang justru monster terbesar. Ngerti? Minggir sana, minggir. Guru. Kok kamu lagi sih? Aku memang bodyguardnya. Kalau ada apa-apa, bilang saja sama aku. Harus kamu juga. Kamu duluan saja, serahkan padamu. Guru. Guru, ayo balik. Orang aneh, hal aneh. Pasti aku sedang bermimpi. Roh jahat hilang. Orang aneh, hal aneh. Pasti aku sedang bermimpi. Roh jahat pergi. Amitabha. Sang Maha Guru, apapun masalahnya, aku mohon padamu, tolong segera hilang dari hadapanku. Kenapa kamu kelihatan begitu lemah ya? Pasti kamu lapar. Tunggu dulu. Hari ini, Aku sengaja tambahkan acar favoritmu. sudah dingin semua. Ini namanya nasi. Hehehe. Tapi guru, ini semua lauk daging loh. Kamu kan biksu, kenapa bisa makan makanan berdaging? Bisa nggak kamu jangan ribut terus, ngelantur dan lebay. Aku selalu makan kayak gini. Dua ini lauk favoritku banget. Guru, kamu cuma bisa makan yang kayak gini. Lao Sun, buang dia keluar. Kalau kamu terus ganggu tuan muda kami, hati-hati aku nggak bakal sopan. HMPH. Kalau kamu benar-benar mirip aku, Lao Sun, jangan salahkan aku kalau aku nggak sopan. Siapa yang nyuruh kamu mirip aku banget? Bai Gujing sudah hilang, jadi aku harus pakai identitasmu untuk melawannya. Pakaianmu ini harus aku pinjam dulu. Siapa sih yang ketuk pintu jam segini? Oh, San, berhenti. Hehe. Kenapa cuma kamu sendiri?
Tuan Muda. Tuan Muda. Bukannya Tuan Muda bilang dia nggak akan pulang. Seharian nggak kelihatan, telepon juga nggak diangkat. Dia ngapain sih sebenarnya? Lao Sun, kok kamu? Kenapa kamu pakai baju kayak gitu? Lao Tang si gila itu nyolong bajuku. Kamu nggak mungkin kena dia. Aduh. Dia nyolong bajumu buat apa? Aku mana tahu. Sial. Ah, Tuan Muda suruh aku balik. Kenapa benda ini mirip baji banget sih? kalau bukan kamu, datang buat apa? Tuan Muda suruh aku balik dan tunggu dia. Ah, Huh. Wah. Akhirnya ketemu kamu juga. Turun sini. aku. Kenapa aku harus dengar kamu? Lao Sun ngomong kamu nggak mau dengar lagi ya? Kamu bukan San. Berhenti. Dia bukan San. Berhenti dia. Kamu minggir sana. Minggir. Hah? Gak ngangka kamu langsung bisa tahu. Kamu setan licik itu, mengacaukan pikiran guruku. Hari ini aku, Sun, pasti menangkapmu. Kalau gak, guruku gak bisa ikut aku kembali untuk mengambil kitab suci. Kamu gak bisa bawa dia pergi. Dasar monyet nakal. Gak becus malah nyalahin aku. Ya, tunggu aku. Hem. Bai Gujing, berani sekali kamu berani bertindak seenaknya. Berani melawan aku, Sun. Kamu cuma makhluk fana biasa. Dendam dan marahmu akhirnya bisa terbalaskan. Nona, jangan khawatir. Aku tidak akan biarkan makhluk ini menyakitimu. Baji, kamu gila. Kita malah bela setan itu. Kamu tadi manggil aku apa? Bodoh. Kamu gak kenal aku lagi. Aku ini kakak seniormu, Lo. Jangan dengarkan dia. Kita lawan bareng-bareng. Kalian berdua tunggu saja. Aku, Sun, pasti akan menghajar kalian berdua sampai mati untuk balas dendam. Kamu bajingan? Aku akan buat kamu tahu betapa hebatnya aku. Malam ini aku akan bunuh kamu. Kamu masih berani teriak. Semua, berhenti. Guru. Tolong aku. Guru. Sayang, rupanya kekhawatiranku benar. Sayang, aku takut. Ada aku di sini, jangan takut. Kalau yang harusnya takut itu dia, kan? Menyakiti wanita itu akibatnya mengerikan, tahu? Kamu juga berani ganggu aku, wanita yang sangat cantik ini. Kamu pantas mati. Kamu berulang kali datang ke rumahku dan bilang, apa sebenarnya tujuanmu? Guru, apakah kau sudah tak mengenalkanku? Aku murid baikmu, Lo. Kamu selalu bilang kamu Sun Wukong. Buktikan dong. Guru, aku punya sebuah buku di sini. Aku datang dari dunia lain lewat buku ini. Buku apa? Sebuah buku yang berjudul Angsa dan Bebek, Terbang Berdua. Kalau kamu tidak percaya, aku bisa tunjukkan bukunya. Bangun. Guruku, aku akan ambil bukunya sekarang. HMPH. Bukunya mana? Bukuku. Bukuku di mana? Bai Gujing, apakah kamu yang mencuri bukuku? Kamu ngomong apa? Aku gak ngerti. Guru, kau masih ingat?
Buku itu pemberian Ratu Negara Perempuan. Kau pernah bilang padaku, buku itu adalah harta paling berharga. Sudah cukup. Aku gak mau dengar cerita bohongmu lagi. Sekarang keluar dari sini segera. Bai Gujing, kamu bukan bagian dari tempat ini. Meski kamu ada di sini, tempat ini takkan meninggalkan jejakmu sedikit pun. Nak, apapun trik yang kamu pakai, kamu takkan pernah jadi aku. Bawa dia pergi. Guru. Guru. Ikut aku ke ruang baca. Aku ingin bicara. Baik. Orang gila itu bilang buku ini sangat penting. Buat apa sih? Apa mungkin buku ini ada hubungannya dengan dia? Padahal aku bawa buku ini. Kok bisa hilang ya? Aduh, Kok nggak ada ya? Apakah tertinggal di garasi, atau terjatuh di jalan? Hem. Kenapa aku nggak bisa gerak? Ha, Ini di mana aku? Barusan terjadi apa? Hahaha. Aku harus dapatkan perusahaan ini. Aku akan buat kamu mati. hem. Sayang, kamu sedang apa? Sebenarnya kamu siapa? Aku bayi. Sebelumnya aku tidak pernah curiga padamu. Meski setiap hari kamu bilang kamu adalah Nyonya Tulang Putih. Aku cuma anggap itu alasan kamu meninggalkanku. Sampai pria ini muncul. Jadi, sebenarnya kamu siapa? Kalau aku memang baik Gujing, sayang, kamu takut. Kalau begitu, kamu mau apa? Mau bunuh aku? Jadi kamu mengaku. Kamu mau aku jadi atau bukan? Selama ini kamu nggak curiga apa-apa ya? Kenapa tiba-tiba curiga sama aku? Bukankah ini barangmu? Kok bisa sembarangan dibuang? Aku bilang sudah aku buang di mana? Kamu nggak penasaran? Aku sudah lihat isinya. Siapa yang peduli? Pak Tang. Pak Tang, aku sudah usir si gila itu. Tolong cari info tentang buku ini. Burung Mandarin main air, kupu-kupu terbang berpasangan. Pak Tang, kamu benar-benar percaya omongan si gila itu? Aku merasa memang ada yang nggak beres. Oh, ini tubuhku. Tubuhku. Hehehe. Ahahaha. Guru, aku datang cari guru. Hehe. Hahaha. Keluar sini. Ini jelas tubuhku. Kamu mau apa? Hehehe. Hahaha. Ini jelas tubuhku. Suara apa itu? Kekuatan. Ternyata jadi segini kuatnya. Hahaha.
Keponakanku yang baik, Om kamu sekarang akan mengantarmu pergi. Sini-sini. HM. Sini. Bisa melacak semua petunjuk tentang buku itu, tapi semuanya berhubungan dengan perusahaan ini. Aduh. Hei, ngapain sih? Kenapa buru-buru banget? Santai dong, gentleman dikit. HMPH? Silakan masuk. Tuan Tang, buku yang Anda cari cuma dicetak 1 eksemplar. Kenapa? Karena tidak bisa dicetak lagi. Penulisnya menghilang. Penulis asli buku ini mengirimkan naskahnya lewat surat kepada kami. Cetak percobaan juga cuma mencoba, tapi tidak bisa menghubungi penulis asli. Kami tidak bisa melangkah ke tahap berikutnya. Kalau begitu kamu masih ingat isi bukunya apa? Sepertinya tentang Bai Gujing yang menyeberang ke zaman modern dan jatuh cinta dengan seorang pria. Hei, saya kayaknya punya naskah asli waktu itu. Sir, Bukankah ini tertulis cerita tentang kamu dan istri kamu? Kebetulan. Mungkin memang kebetulan. Kalau kalian sudah menerima naskah ini, pasti ada alamat si penulis juga kan? ada. Sir. Bai Gujing menyeberang ke zaman modern, masuk ke tubuh istri CEO. Setiap hari dalam hati ingin memakan CEO. Bukankah itu menggambarkan istri Anda? Dia setiap hari mikir bagaimana cara memakan Anda. Cerita. Ini pasti cuma cerita belaka. Tuan Tang, barusan saya dengar asisten Anda bilang Anda mau investasi cerita ini. Anda yakin mau cari penulisnya? Saya yakin. Kenapa alamatnya begini? Monyet itu bilang saya bukan orang dari dunia ini. Segala sesuatu tentang saya tidak bisa tinggal di sini. Nyonya muda. Kami merapikan kamar, menemukan beberapa barang lama Anda. Mau kami simpan atau tidak? Isinya apa ya? Tidak tahu. Biar saya lihat. Kamu sibuk saja ya? Hei. HMPH? Tertulis Bai Gujing datang. Biar saya lihat kalian nulisnya gimana. Saya Bai Gujing menyeberang ke zaman modern dan jatuh cinta dengan manusia. Hai, sungguh keterlaluan. Saya Bai Gujing adalah makhluk halus yang mulia. Kenapa harus jatuh cinta dengan manusia biasa? Biar saya lihat jatuh cinta dengan siapa. Tang Seng. Jatuh cinta dengan Tang Seng. TCH? Biar saya lihat siapa yang nulis. Siapa yang nulis? Ternyata saya yang nulis. Buku ini judulnya apa ya? Buku ini memang saya yang tulis. Waktu saya dapat buku ini, awalnya mau dicetak pakai mesin cetak baru yang dipesan, tapi mesin cetaknya rusak. Tapi apa hubungannya sama mesin cetak? Mesin cetak itu impor, baru tahu belakangan. Komponen optiknya diambil dari mesin penjelajah waktu. Katanya harganya cukup mahal. Pemilik pabrik aslinya sayang buat dibuang, makanya dipasang di mesin cetak itu. Saya kira hebat banget, tapi cuma dicetak 1. Tapi hasilnya memang bagus banget. Sampai sekarang saya belum pernah lihat buku sebagus itu. Kalau bukunya, Keanehannya ada di situ. Tukang jilidnya baru saja menyelesaikan pemotongannya. Ditaruh di atas satu buku perjalanan ke barat yang terbuka. Bukunya tiba-tiba hilang. begitu saja menghilang. Aku tahu kalau aku bilang gini kamu mungkin gak bakal percaya. Tapi aku sempat foto waktu itu. Tidak. Negeri para wanita.
Barusan kamu bilang ini ada hubungannya sama mesin cetak. Kalau gitu kenapa nggak ganti mesin saja? Karena si penulisnya sudah menghilang. Ini cerita saya. Aku melewati semua yang terjadi di sini. Semuanya sesuai dengan cerita ini. Tapi bagaimana akhir ceritanya? Ini mungkin ingatan terakhirnya. Sun Wukong masuk ke tubuh Om Bos besar. Karena ketidakstabilan, Om Bos yang pengen merebut perusahaan, berubah jadi monster kuat. Terus pergi ke kantor buat bunuh bos besar. Apa-apaan ini? Ah! Wah, dia dalam bahaya. Keponakanku yang baik, Om Bos kamu sekarang akan mengantarkanmu ke akhir jalan. Hahaha. Menurutku nih, dia jelas banget nggak mau kita tahu akhir ceritanya. Terus pura-pura bilang manuskripnya hilang. Bukannya ini jelas-jelas menjebak. Kok aku merasa ceritanya agak mirip kamu sama istrimu ya? Ya jelas dong. Alamat pengirimnya rumah kita. Bukan ditulis satu-satu. Apa jangan-jangan aku? Kalau lihat perkembangan ceritanya. Kalau gitu, istrimu sekarang itu si tulang putih. Aku jadi ingat dia biasanya suka teriak mau makan kamu. Kita harus cepat-cepat pulang sekarang. Tanya dia dulu. Mending balik ke kantor dulu. Mau bikin keributan lagi nih. Hehehe. Hahaha, aku antar kamu berangkat. Pak Tang, orang tua itu hari ini agak aneh. Mending kamu jalan dulu. Aku yang urus dia di sini. Hati-hati ya. Orang tua itu hari ini cari mati. Pak San. Pak Tang, cepat pergi. Orang tua itu hari ini gak kayak orang. Hahaha. Pak Sun, kamu gak apa-apa. Aku antar kamu ke rumah sakit. Pak Tang, aku baik-baik saja. Kamu, si tua itu, sudahlah, jangan bicara. Ayo pergi. Hahaha, kenapa? Mau kabur begitu saja? Kamu lupa urusan ayahmu. Dulu ayahmu pergi bagaimana? Hahaha. Kamu bilang apa? Hahaha. Apa yang kamu lakukan sama ayah? Perusahaan ini kamu yang dirikan sendiri. Kamu gak pernah kerja apa-apa. Kamu cuma jago main licik. Orang tua bangka, kamu pantas. Dulu aku memperlakukanmu seperti aku memperlakukanmu sekarang. Dulu aku pakai cara ini. Sedikit demi sedikit mencekiknya. Sekarang aku pakai cara yang sama buat membunuhmu. Hahaha. Semoga kamu mati sengsara. Tapi tolong sampaikan ke ayahmu saat kamu pergi nanti. Katakan aku membuatnya kecewa. Hahaha. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Anak kecil nakal, ayo. Cepat pergi. Kamu gak apa-apa kan? Orang yang hampir mati. Mending urus dirimu sendiri. Hahaha. Kalian berdua terbang bersama seperti sepasang burung. Aduh. Aku antar kalian ke neraka bersama. Gimana? Kamu gak apa-apa kan?
Kenapa kamu datang? Kalau aku gak datang, siapa lagi yang selamatin kamu? Dalam cerita bilang, pena yang nulis cerita itu bisa menghancurkan kekuatan itu. Serwan. Satpam membunuh orang, harus bayar nyawa. Kirim dia ke tempat yang pantas. Aku gak terima. Perusahaan ini milikku. Uang ini juga yang aku bawa. Kamu bukan Tangseng, dan aku tinggal di dunia ini. Juga gak bisa makan kamu seperti dulu. Kita selesai. Gimana? Kamu pernah suka aku gak? Sedikit saja. Manusia dan iblis beda jalan. Kamu juga bilang, aku bukan Tangseng. Di sini kamu juga bukan iblis. Kamu manusia. Gak beda jalan. Tapi gak ada yang. Tapi... Aku gak peduli orang lain mau pikir apa. Kamu. Itu kamu. Ayo kita pulang. Kamu. Kak Zeng, tolong lepaskan dia. Dia bukan manusia. Kamu lagi, sudah cukup ribut belum? Kak Zeng, aku sudah tahu semuanya. Dia bukan manusia. Dia adalah roh tulang putih. Roh tulang putih. Dia itu manusia. Liu Ranran, jangan buat keonaran. Sudah cukup ribut belum? Setan itu pandai menipu. Ya, di luar dia manusia, tapi di dalam dia setan. Setan? Terus kenapa? Paling tidak lebih baik dari orang-orang yang mulutnya penuh dengan moral, tapi diam-diam melakukan hal buruk. Kadang manusia kalah sama setan. Kamu sudah tahu semuanya. Kamu sudah tahu dia setan, tapi kamu masih bersama dia. Li Ranran, antara kita nggak ada kemungkinan apa-apa. Jangan ganggu aku lagi. Baik. Oh enggak, harusnya aku panggil kamu roh tulang putih. Apa kamu yang terus ngerepotin Kak Zeng? Bahkan kasih ramuan buat Kak Zeng. Makanya dia nggak mau peduli sama aku. Selalu muter-muterin kamu. Aku bilang deh kamu ini, kenapa sih kamu suka cari masalah sama orang lain terus? Lei Ranran dia tidak bersama kamu. Kenapa kamu tidak mikirin itu masalah dari dirimu sendiri? Keluargaku kaya. Keluargaku juga berkuasa. Dia pasti suka aku. Punya uang dan kekuasaan bisa dapat segalanya. Aku kasih tahu ya, di dunia ini ada orang yang cari ketulusan hati. Kalau kamu cuma pakai penampilan cantikku, tapi isinya kotor, busuk, aku cuma cinta uang. Terus kenapa? Duh, kan cuma pakai kekuasaan buat menindas orang. Zien kakak, kamu pasti kena sihir dia. Cepat sadar, cepat sadar. Kamu sudah cukup. Aku tahu aku suka orang yang kayak gimana. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kenapa buku ini ada di kamu? Itu harus terima kasih sama orang gila itu. Aku yang ambil dari dia. Setelah aku baca buku ini, aku baru tahu semua yang kalian alami sama persis dengan yang ada di buku ini. Awalnya aku nggak percaya, sampai tadi aku lihat orang gila itu jatuh di luar. Akhir cerita di buku ini sudah berubah. Ini buku yang berhubungan dengan takdirmu. Kembalikan ke aku. Ayo, ambil sini. Kembalikan ke aku. Kalau kamu sentuh aku lagi, aku sobek kamu. Tawar aja. Mau berapa? Atau apa yang kamu mau, aku akan setuju. Zeng kakak dia bukan orang dunia ini. Kalau buku ini sobek, dia akan hilang. Nanti kita bisa bersama. Lei Ranran, kalau kamu sobek buku ini hari ini, seumur hidup aku nggak akan maafin kamu. Kalau nggak dapat, aku akan buat kamu ingat aku. Ah, mataku. Kenapa aku nggak bisa lihat? Yi, Yi. Kamu kenapa? Jangan takut, aku antar kamu pulang. Ayo kita pergi. Aku nggak bisa pulang, sayang. Kamu tanya aku pernah suka kamu nggak? Aku nggak tahu. Tapi memang ada saat itu, aku benar-benar ingin tinggal. Apakah kamu akan ingat? Setiap kali aku pikir, Yi lihat aku.
Ii, ii. I. Nyonya muda, ini. Ini bukan aku yang tulis. Buang saja. Aku. Nyonya muda, Nonayo. Tuan muda suruh aku serahkan ini ke Anda. Tolong simpan baik-baik. Kenapa bisa berubah begitu banyak? Sesuai perintahmu sudah diatur semua. Kamu pergi saja, Patang. Kamu benar-benar biarin dia pergi begitu saja. Dia bukan dia lagi. Hei. Tang. Tuan, buku yang Anda tanyakan tadi, kami tidak menemukan manuskrip kelanjutannya, tapi kami menemukan seorang penulis. Dia bilang dia tahu cara menyelesaikan cerita berikutnya. Apakah Anda mau aku atur bertemu dengannya? Baik, tolong. Kamu penulis yang diatur penerbit, kan? Boleh tanya, kamu punya apa aja di bagian belakang? Kamu ya? Hahaha. Kok kamu bisa ada di sini ngacung-ngacung gitu? Hahaha. Kepalamu itu. Sayang, tangannya sakit ya? Aku yang urus semuanya. Setengah hari nggak ketemu kamu. Aku benar-benar kangen. Sayang. Pelangi neon tipe 10. Hahaha. Hahaha. Segitunya ya. Kok kamu bisa tahu aku bakal kena masalah? Aku nebak. Nebak? Kamu bukan nebak. Kamu memang sudah tahu. Kamu sudah tahu semuanya. Aku sudah menemukan penerbit buku itu. Aku sudah tahu semuanya. Kamu bukan orang dari dunia ini. Kamu dari cerita. Betul. Kamu benar. Aku memang kabur dari kisah perjalanan ke barat. Jadi siluman tulang putih yang makan orang. Kamu tahu nggak, kami para monster, kalau makan daging tangseng, bisa hidup abadi. Makanya aku terus ngikutin kamu. Karena kamu mirip tangseng. Dan aku ingin makan kamu. Kamu benar-benar cuma mau makan aku. Kalau bukan itu, mau apa lagi? Kebaikanmu ke aku. Semua pura-pura aja. Karena kamu sudah tahu, maka kita sudahi saja, ya.